Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 17 ya. Masih di hari yang sama guys, tanggal 25 Oktober 2022. Dan untuk keadaan crypto market cap ya, hari ini turun di 0,23%, tapi lebih bagus jika kita bandingkan dengan yang tadi pagi guys. Dan untuk Bitcoin dalam 24 jam ini ya masih turun di 1,38%, dan untuk Ethereum turun di 1,05% guys. BNB 1,54% ya. Dan kalau kita lihat di sini secara keseluruhan ini lebih baik daripada tadi pagi guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan grafik dari harga Bitcoin ya, ini tidak lebih sama ya seperti tadi pagi, masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan dan harganya masih bertahan di area descending triangle ini ya. Dan kita lihat aja ke depannya nanti dia akan kemana ya, akan tembus ke atas atau dia akan ketembus ke bawah. Dan kalau kita lihat ya dari grafik ini membuktikan bahwa untuk pergerakan ekonomi secara makro ini benar-benar masih sideways guys, benar-benar masih melihat perkembangan khususnya untuk hal-hal yang berpengaruh ya untuk ekonomi, seperti halnya peperangan antara Rusia dengan Ukraina, kemudian the Fed interest rate yang kemudian akan dirilis pada bulan Desember nanti, serta inflasi yang terjadi di Amerika saat ini guys. Jadi kita tunggu aja ya untuk perkembangan beritanya. Oke guys, kita langsung saja ya menuju ke informasi pertama, datang dari cryptobriefing.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Rishi Sunak ini adalah Perdana Menteri baru guys untuk Inggris ya. Dan inilah yang dia pikirkan tentang kripto. Jadi Rishi Sunak ini akan membuat beberapa gerakan pro kripto guys selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan di bawah Boris Johnson. Penunjukan Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru dapat menguntungkan industri kripto guys, khususnya untuk di Inggris ya, yang sedang berkembang saat ini. Dan Rishi Sunak ini akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya ya. Berita itu pecah pada hari Senin kemarin setelah kandidat saingannya yaitu Penny Mordaunt dan mantan Perdana Menteri Boris Johnson keluar dari pemilihan kepemimpinan Partai Konservatif, menjadikan Sunak pemenang de facto. Menyusul pengunduran diri Perdana Menteri sebelumnya ya, yaitu Liz Truss pada 20 Oktober kemarin ya, Partai Konservatif yang berkuasa memulai proses pemilihan pemimpin dan Perdana Menteri baru guys. Liz Truss yang mengambil alih dari Boris Johnson pada 5 September kemarin ditekan untuk mengundurkan diri setelah hanya 44 hari menjabat guys. Rencana anggaran mini ekonominya yang mencakup keringanan pajak yang substansial bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, mendapat kecaman keras dari masyarakat umum dan anggota kabinetnya sendiri guys. Rishi Sunak akan mewarisi jabatan Perdana Menteri Inggris guys pada saat yang penuh gejolak ini ya. Dan sepanjang tahun 2022 ini kenaikan inflasi telah membebani perekonomian secara global. Di Inggris, indeks harga konsumen mencatat kenaikan 10,1% guys tahun ke tahun pada bulan September ini, meninjau kembali ya tertinggi pada bulan Juli kemarin dan menunjukkan bahwa inflasi kemungkinan akan tetap tinggi lebih lama guys. Masalah pasokan energi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina hanya memperburuk kesengsaraan ekonomi Inggris dan mengakibatkan tagihan energi domestik naik lagi 80% pada bulan Oktober ini. Bagaimana Sunak akan menangani masalah ekonomi Inggris yang mendesak masih belum diketahui guys. Perdana Menteri yang baru belum membentuk kabinet ataupun mempresentasikan rencana kebijakan apapun kepada masyarakat umum. Namun, sementara strategi ekonomi Sunak masih tersembunyi, penunjukannya mungkin menandai kelanjutan dari beberapa keputusan kebijakan pro kripto yang dibuat selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan antara tahun 2020 dan 2022. Rishi Sunak tampaknya memiliki pandangan positif ya tentang kripto, blockchain, dan teknologi buku besar terdesentralisasi guys. Saat bertindak sebagai Chancellor of the Exchequer pada April 2021, Sunak mengusulkan agar HM Treasury dan Bank of England membentuk gugus tugas untuk mengeksplorasi penciptaan mata uang digital bank sentral atau yang bisa dikenal dengan CBDC guys. CBDC seperti yang lebih dikenal adalah mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral daripada oleh bank komersial. Mereka umumnya diasumsikan menggunakan teknologi blockchain untuk memverifikasi transaksi antar pihak, mirip dengan jaringan Bitcoin dan Ethereum. Eksplorasi CBDC sejalan dengan tujuan Departemen Keuangan untuk membantu perusahaan fintech meningkatkan dan memastikan Inggris tetap menjadi yang terdepan dalam digitalisasi keuangan. Untuk itu, gugus tugas baru juga dijadwalkan untuk menyelidiki penggunaan teknologi buku besar terdistribusi untuk aplikasi sektor swasta. Pada April 2022, Rishi Sunak menggandakan komitmennya terhadap kripto ketika ia merilis rencana untuk menjadikan Inggris sebagai pusat teknologi kripto global. Di garis depan dari rencana ini adalah seruan untuk mengakui stablecoin sebagai bentuk pembayaran yang valid.
sebuah langkah yang secara signifikan dapat meningkatkan industri kripto di Inggris. Laporan tersebut juga menyoroti ya, Sandbox sebagai infrastruktur pasar keuangan yang dibangun pada tahun 2015 akan terus memungkinkan perusahaan kripto di Inggris untuk berinovasi guys tanpa takut bertabrakan dengan regulator. Selain itu, Departemen Keuangan akan bekerja dengan Royal Mint dalam memproduksi NFT dan mencari cara untuk meningkatkan daya saing sistem pajak Inggris untuk mendorong pengembangan kripto lebih lanjut. Di bawah kekanselir Sunak, sikap pro kripto pemerintah Inggris berlanjut dan HM Treasury mengkonfirmasi bahwa undang-undang stablecoin akan menjadi bagian dari rancangan undang-undang layanan dan pasar keuangan Inggris yang baru. Perlu juga dicatat ya bahwa pendekatan pemerintah Inggris terhadap regulasi kripto sangat adil guys bagi para pemangku kepentingan industri, dan Departemen Keuangan telah mengeluarkan beberapa panggilan untuk bukti dan juga mengundang umpan balik dari publik seperti ketika meminta pandangan dari investor, profesional, dan perusahaan yang terlibat dalam keuangan terdesentralisasi untuk membantu merancang undang-undang pajak. Ketika Sunak meninggalkan posisinya sebagai Menteri Keuangan menjelang pengunduran diri Perdana Menteri Boris Johnson pada 7 Juli, pendekatan pro kripto Inggris dipertanyakan guys. Tidak ada jaminan ya bahwa pemerintah berikutnya akan mempromosikan inovasi kripto atau menerapkan peraturan yang adil. Nadiem Zahawi, Kepala Departemen Keuangan, sementara setelah pengunduran diri dari Sunak, sebelumnya mengindikasikan bahwa dia menyukai teknologi blockchain. Namun untuk pengganti Zahawi, Kwasi Kwarteng, tidak jelas apakah dia akan melanjutkan komitmen pro kripto dari Sunak. Sekarang Sunak akan kembali ke pemerintahan sebagai Perdana Menteri ya, dan masa depan inovasi serta regulasi kripto di Inggris terlihat lebih jelas. Dalam peran barunya, Sunak kemungkinan akan menunjuk Menteri Keuangan yang berbagi pandangan positifnya tentang teknologi kripto. Namun, dengan Sunak menjadi Perdana Menteri Inggris ketiga yang menjabat sejak pemilihan umum terakhir pada 2019, masa depannya masih jauh ya dari pasti, dan dia harus meyakinkan baik anggota parlemen dan masyarakat umum bahwa dia dapat menangani pekerjaan itu untuk menghindari tekanan untuk mengadakan pemilihan. Meskipun penunjukan Sunak secara luas merupakan kabar baik ya bagi kripto di Inggris, apakah ia dapat mempertahankan posisinya dalam beberapa bulan mendatang? Ini masih harus kita lihat guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari you.today guys, dan di sini diinformasikan bahwa Twitter ini akan mengembangkan crypto walletnya sendiri guys. Nah ini menarik ya. Menurut blogger teknologi populer Jane Manchun Wong, raksasa media sosial Twitter sedang mengerjakan prototipe dompet atau wallet ya, yang akan memungkinkan untuk menyetor dan menarik cryptocurrency guys. Twitter meluncurkan fitur yang memungkinkan pengguna memberi tip kepada pembuat konten dengan Bitcoin September lalu. Pada pertengahan Februari, tip cryptocurrency asli Twitter juga tersedia untuk pengguna Ethereum. Awal tahun ini, platform media sosial juga memungkinkan orang untuk memamerkan token non-fungible-nya atau NFT mereka ya, di gambar profil mereka guys. Penambahan dompet cryptocurrency yang dikabarkan akan berpotensi mengubah Twitter menjadi platform Web3 yang lengkap. Ini keren banget ya guys, jika memang nanti benar-benar Twitter ini akan mengadopsi kripto, dan saya yakin efek dari Twitter ini akan sangat besar ke dunia kripto guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Masih dari you.today guys. Di sini diinformasikan bahwa Apple merilis aturan baru ya untuk aplikasi dan game cryptocurrency-nya, dan itu tidak bagus katanya. Apple merilis seperangkat aturan baru ya untuk aplikasi kripto di App Store yang mencerminkan sikap perusahaan terhadap NFT, kripto, dan juga untuk pembayarannya, dan mempertimbangkan ukuran pasar aplikasi iOS. Itu pasti akan memiliki efek yang sangat besar pada jalur pengembangan yang akan dipilih oleh aplikasi terdesentralisasi di masa mendatang guys. Mulai sekarang, pengembang akan dapat memanfaatkan IAP untuk menjual NFT atau menawarkan layanan yang terkait dengan non-fungible seperti percetakan, daftar, dan juga transfer. Secara teknis, Apple secara resmi membuat gateway ke kripto untuk pengguna seluler. Namun, ada sisi negatifnya guys. Menurut aturan di atas, pengembang tidak akan dapat menerapkan solusi pembayaran alternatif, sehingga pengguna akan dibatasi dalam ekosistem yang dibuat oleh Apple, yang sebelumnya topik tersebut telah diangkat oleh banyak regulator guys. Selain membatasi opsi pembayaran, Apple tidak akan menggunakan NFT sebagai kunci untuk membuka konten premium atau fungsionalitas tambahan. Secara teknis, jika Anda sudah memiliki NFT yang Anda peroleh dari luar ekosistem Apple, itu akan berguna dalam aplikasi iOS dalam hal utilitas. Pertukaran seperti Coinbase sudah memanfaatkan ukuran ekosistem yang dibangun oleh Apple dan menggunakannya untuk memfasilitasi transfer kripto. Namun dalam kasus ini, NFT tidak dianggap sebagai mata uang kripto guys. Namun,
Berkat pedoman baru ini ya, pertukaran cryptocurrency akan dapat beroperasi dengan lebih jelas dan bahkan menerapkan fungsionalitasnya baru untuk penggunanya guys. Sayangnya, pembelian NFT sekunder menjadi masalah karena pertukaran seperti OpenSea, jalur pembayaran seperti MoonPay dan lainnya tidak akan bisa masuk ke aliran pembayaran Apple dan kehilangan pendapatan jutaan dolarnya guys. Kita lanjut informasi berikutnya masih dari You.Today guys, dan di sini diinformasikan bahwa ketua dari CFTC ini mengatakan bahwa Ethereum ini adalah komoditas guys. Wah, ini menarik ya. Jadi ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Rostin Behnam telah menegaskan kembali ya bahwa Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua, adalah komoditas yang saat berbicara di sebuah simposium pada 24 Oktober di Fortune melaporkan. Pada saat yang sama, Behnam mengklaim bahwa ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Gary Gensler memiliki pendapat berbeda ya tentang hal itu. Seperti dilansir di You.Today ya, Gensler telah berulang kali menolak mengomentari status regulasi Ethereum, namun ia mengklaim bahwa ada kasus kuat ya untuk cryptocurrency terbesar kedua yang diklasifikasikan sebagai keamanan atau sekuritas tidak terdaftar pada tahun 2018 ketika mantan mitra Goldman Sachs mengajar kursus di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Pada saat yang sama, Gensler telah berulang kali mengakui Bitcoin sebagai komoditas, yang berarti bahwa cryptocurrency terbesar tidak berada di bawah lingkup SEC. Lobby industri cryptocurrency telah terus-menerus guys mendorong untuk memberi CFTC lebih banyak pengaruh di pasar cryptocurrency, dan mereka percaya bahwa regulator komoditas akan lebih lunak terhadap aset digital guys. Ini menarik ya, jika memang nanti Ethereum itu dianggap sebagai komoditas, maka akan berefek ke kripto-kripto sejenis ya. Dan ini akan menghindarkan perselisihan ya, ataupun klaim dari SEC bahwa suatu kripto itu adalah sekuritas guys. Ini menarik. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya, kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!